Perkenalkan, kami dari kelompok Malinyam dengan saya Stephanie Maria Sianturi dengan NIM 1030523000083. Dengan saya Mahira Mumtazah dengan NIM 1030523300107. Di presentasi ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas kami interaksi manusia komputer, di mana kami akan menjelaskan tentang desain antarmuka dengan aplikasi yang kami pilih yaitu LMS. Untuk step yang pertama yaitu Know You as a User. Di sini kami memilih aplikasi LMS Telkom University sebagai fokus utamanya, yang dimana LMS merupakan platform pembelajaran digital yang memudahkan dosen dan mahasiswa dalam mengakses materi, mengelola tugas, serta mengikuti ujian secara efisien dan terstruktur. Dengan LMS ini, mahasiswa terbantu dengan kemudahan akses materi dan fleksibilitas belajar. Namun masih menghadapi beberapa kendala seperti koneksi internet yang tidak stabil, lalu perangkat kurang memadai, dan kesulitan dalam navigasi sistem. Meskipun LMS ini telah memberikan solusi yang cukup efektif, tetapi masih diperlukan pengembangan untuk meningkatkan kenyamanan dan pengalaman penggunanya. Next slide. Lalu untuk step 2-nya ini yaitu proses bisnis. Kami melakukan survei melalui Gform kepada mahasiswa Telkom University, yang dimana dalam survei ini kami mendapatkan hasil sebagai berikut, yang dimana mayoritas responden menggunakan LMS setiap hari. Lalu LMS digunakan terutama untuk mengakses materi perkuliahan, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian. Lalu untuk perangkat yang paling sering digunakan yaitu laptop atau PC dan smartphone. Dan untuk lokasi penggunaan LMS yaitu di kampus dan di rumah atau di kos. Lalu dari hasil survei itu kami membuat sebuah persona yaitu diketahui untuk tujuan dan motivasinya yaitu mengakses materi perkuliahan dengan mudah dan cepat, mengumpulkan tugas tanpa kendala teknis, mengikuti ujian online dengan sistem yang stabil, dan memanfaatkan fitur diskusi dan komunikasi dengan dosen serta teman sekelas. Lalu selanjutnya terdapat pain points juga, yaitu navigasi yang kurang intuitif, terutama saat menggunakan smartphone. Lalu LMS sering mengalami lag atau error, terutama saat login atau mengakses materi. Kemudian kesulitan menemukan materi atau tugas karena tidak tersusun secara sistematis. Lalu adanya notifikasi tugas yang kurang jelas sehingga terkadang melewatkan deadline. Lalu kurangnya fitur interaktif seperti forum diskusi yang lebih terorganisir dan fitur offline learning. Next slide. Lalu persona selanjutnya yaitu perilaku dan kebiasaan dalam menggunakan LMS, yang dimana saat mengakses LMS setiap hari, baik di kos maupun di kampus, kemudian menggunakan laptop sebagai perangkat utama, tetapi juga mengandalkan smartphone untuk akses yang lebih cepat, kemudian mengandalkan notifikasi tugas dan pengingat deadline agar tidak ketinggalan, lalu lebih suka tampilan yang simple dan tidak membingungkan. Lalu untuk kebutuhan dan harapannya, perbaikan navigasi dan struktur LMS agar lebih mudah digunakan di perangkat mobile, lalu peningkatan stabilitas sistem agar LMS tidak sering lag atau error, lalu fitur pencarian yang lebih efisien untuk menemukan materi dan tugas dengan cepat, lalu sistem notifikasi yang lebih baik agar tugas dan pengumuman dapat terlihat dengan jelas, lalu peningkatan fitur diskusi dan interaksi dengan dosen serta mahasiswa lain. Berikut untuk step 3. Dalam step 3 tahap 3 ini ini berisi proses bisnis atau seperti step-step pengguna dalam penggunaan LMS. Yang kedua, rekrutmen sistem atau data yang diinput dalam sistem LMS. Yang ketiga, output data atau hasil yang dihasilkan sistem untuk pengguna. Yang keempat, mental model pengguna. Nah, mental model ini yang pertama ada kebutuhan pengguna. Sistem yang mudah untuk digunakan serta intuitif untuk mengakses tugas atau kuis dalam LMS. Selanjutnya, mengetahui tugas yang mendekati deadline setiap mata kuliah.
Yang selanjutnya lagi, mendapatkan nilai dan feedback dari pengerjaan tugas atau kuis untuk evaluasi hasil belajar. Yang kedua, cara pandang pengguna terhadap sistem. Eh, Pertama, pengguna menganggap sistem sebagai asisten digital dalam mengatur jadwal dan penilaian tugas atau kuis. Yang kedua, pengguna mengharapkan kemudian kemudahan akses dalam dan kecepatan informasi mengenai tugas atau kuis terbaru. Nah, berikut konseptual model yang pertama kali kita buat. Di sini kita berencana mau membuat di dalam timeline ini untuk mengetahui ada tugas atau enggak dari setiap mata kuliahnya. Nah, eh, seperti yang bisa dilihat, ini di sini ada tombol, ada bentuk bel ini, dan ada peringatan jika ada tugas yang sudah mendekati deadline. Nah, ini yang kedua, jika kita memencet bel ini, kita bisa melihat tugas apa aja yang udah mendekati deadline dan berapa jam lagi itu mendekati deadline tugasnya. Seperti ini. Isi jika udah dipencet. Nah, untuk step 4-nya ini kita mockup yang telah diperbaiki atau difokuskan pada peningkatan antarmuka dan pengalaman pengguna LMS Telkom University. Mencakup perbaikan menu sistem, skema navigasi, dan tipe Windows. Menu utama menu utama kini disusun horizontal dengan ikon dan tipografi yang konsisten disertai drop-down untuk subkategori serta feedback visual yang interaktif. Untuk loginnya ini kita tetap ngikutin LMS yang sebelumnya, cuman kita modif sedikit untuk foto di sebelahnya kita jadi menggunakan foto TWLP. Nah, berikut ini adalah dashboard. Jadi untuk dashboardnya ini kita langsung buat per matkulnya aja. Jadi langsung terlihat ke matkulnya dan ada belnya ini yaitu untuk tugasnya dan di sini buat kategori dashboard, help center, sama proses seperti yang LMS sebelumnya. Dan ini jika satu matkul dipencet langsung seperti ini dan seperti yang rencana kita pada awalnya kita tuh mau buat ada search ini karena untuk sebelumnya untuk para responden itu agak kesusahan untuk meng-scroll apalagi di HP buat mencari tugas atau link-link mata kuliah yang ingin dipelajari. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya adalah step 5. Baik, selanjutnya ada step 5 yaitu menentukan tipe Windows. Dari mockup yang sudah dijelaskan di sebelumnya atau yang sudah ditampilkan di sebelumnya. Di sini kami menentukan tipe Windows. Untuk family window-nya kami menampilkan konten utama seperti dashboard dan daftar khusus dengan desain bersih dan fokus. Untuk secondary window-nya yaitu berupa pop-up semi-transparan untuk informasi tambahan seperti detail tugas atau notifikasi. Lalu untuk utility window-nya, kami menggunakan jendela kecil untuk tugas spesifik, seperti pengaturan akun atau unggah file. Lalu untuk justifikasi desain UI-nya itu, terdapat menu sistem yang dimana konsistensinya itu menu horizontal dengan icon dan istilah yang familiar bagi pengguna. Untuk presentasinya, kami menggunakan visual yang menarik dengan warna aktif dan animasi yang transisi. Lalu untuk kompleksitasnya terdapat downdown yang menyembunyikan subkategori yang jarang diakses untuk antarmuka yang bersih. Next slide. Lalu untuk navigasi, di sini kami ada locating information yang dimana navigasi hierarkis dan fitur pencarian dapat mempercepat akses informasi.
Untuk locating tim staffnya, terdapat bridge charm yang dapat membantu pengguna dalam memahami posisi di mana mereka dalam aplikasi atau web tersebut. Untuk users mental model, di sini desain navigasinya sesuai dengan kebiasaan pengguna dalam aplikasi web. Untuk tipe Windows-nya, ada user text oriented, di mana pembagian Windows itu berdasarkan tugas utama, informasi tambahan, dan tugas spesifik. Untuk justifikasinya, membagi tipe Windows-nya ini memungkinkan desain yang lebih fokus dan lebih efisien, dan menjaga perhatian pengguna pada konten inti tanpa membebani antarmuka utama. Next slide. Lalu untuk step yang keenam, ini adalah pemilihan perangkat interaksi input dan output, yang dimana inputnya ini terdapat keyboard dan mouse untuk laptop atau PC, yang dimana terdapat navigasi menu, input teks seperti jawaban esai, komentar, lalu terdapat upload file, lalu terdapat juga touchscreen atau smartphone atau tablet untuk navigasi scrolling dan input teks singkat. Lalu selanjutnya ada output. Di sini ada visual display, ini untuk semua perangkat, yang dimana menampilkan informasi tugas, materi, nilai, notifikasi, yang memperhatikan responsivitas layout agar optimal di berbagai ukuran layar. Lalu terdapat juga audio, ini masih opsional, yang dimana audio ini untuk notifikasi suara untuk pengingat deadline. Yang dimana ini juga mempertimbangkan user preference untuk mengaktifkan atau menonaktifkan. Baik, berikut untuk step 7-nya, untuk navigation, kita ada tab bar atau navigation drawer buat mobile, akses menu utama. Breadcrumbs, navigasi hierarki di dalam mata kuliah, kayak course, terus ke assignment, terus submission. Terus untuk data input, ada text fields, judul tugas, deskripsi, jawaban esai. Drop down menus, pilih mata kuliah, filter tugas, urutkan nilai. Radio buttons atau checkboxes, dipilih ganda atau kuis, pilihan ganda atau kuis. Untuk file upload berkas tugas atau gunakan progress bar. Nah, untuk perbaikan UI-nya ini yang untuk login masih sama. Buat yang dashboardnya juga masih sama. Kita ada tambahan di ini aja buat menjelaskan kalau misalnya dipencet itu ada waktunya, dan untuk langsung add submission aja. Submissionnya untuk melihat detail tugasnya di dalamnya ada apa aja. Nah, di sini kita juga ada langsung discussion forum, jadi tanpa harus buka cursesnya, kita langsung bisa pencet discussion forum atau forum diskusi. Di sini juga langsung bisa melihat tugas-tugas apa aja yang misalnya masih di bawah, masih jauh dari deadline. Dan di sini ada material apa aja, misalkan PPT atau uh, record Zoom dan lain-lain. Ini untuk tampilan mobile-nya, untuk loginnya sama, cuman untuk dashboardnya ini kita nggak langsung nampilin menu kategoris dashboard help center courses yang lainnya, jadi kita ada menu buttonnya gitu. Terus untuk dipencet per matkulnya sama, cuman emang harus digeser sedikit karena ini di HP, dan tetap ada search-nya biar pengguna tidak banyak scroll kalau misalnya mau mencari suatu materi atau tugas yang ada di matkul ini. Nah, untuk step 8 dan 9, perbaikan mockup dashboard seperti yang sudah dilihat sebelumnya. Versi desktop penampilkan grid mata kuliah dengan notifikasi visual di pojokan kanan atas setiap kartu. Versi mobile desain responsif dengan navigasi vertikal dan pop-up tugas terbaru dalam kartu khusus. Yang B, justifikasi desain UI. Keterbacaan atau pengguna teks singkat dan kontras tinggi untuk memudahkan pemahaman. Yang kedua, status sistem. Icon
lonceng dengan titik merah sebagai notifikasi real time. Yang ketiga, kontrol UI dan tugas pengguna, menempatkan elemen yang konsisten dan intuitif. Yang keempat, eksplorasi visual antarmuka bersih dengan kartu berwarna untuk navigasi yang mudah. Yang kelima, umpan balik atau dan bantuan, notifikasi tugas, tool, tips, dan konfirmasi tindakan untuk mencegah kesalahan pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.